Malas adalah rasa tidak antusias atau enggan mengeluarkan usaha atau energi. Faktanya, tidak ada seorang pun yang benar-benar tidak antusias pada segala hal. Bahkan ketika seseorang menghindari melakukan sesuatu pun, itu sudah merupakan bentuk usaha. Selama ini, rasa malas di benak kita adalah suatu sifat negatif yang sangat mungkin membawa dampak buruk bagi si pemilik sifat tersebut. Tapi, asal kalian tahu, sifat malas bisa menjadi positif dan berdampak baik jika dilakukan pada beberapa hal. Berikut kita akan ulas beberapa sifat malas yang perlu dipertahankan dan jika perlu, sangat baik jika ditularkan pada orang di sekeliling kita. Yang pertama yaitu, rasa malas mengurusi urusan orang lain. Untuk apa kita mengurusi kehidupan orang lain, sementara kita punya kehidupan sendiri dengan segala permasalahannya? Kecuali pekerjaan kamu itu konsultan, psikolog, atau motivator, barulah boleh kamu sedikit memberi saran buat kehidupan orang lain. Kalau bukan, tidak perlu ikut mencampuri urusan orang. Tidak mengurusi dan ikut campur kehidupan orang lain, itu bukan berarti kita jadi orang yang cuek dan antipati pada orang lain. Memberitahu orang untuk berbuat baik dan menjauhi hal-hal negatif sangatlah boleh, tapi jangan ikut campur dalam permasalahan pribadi orang lain, sementara Anda tidak diminta untuk terlibat di dalamnya. Kalau sudah begini, rasa malas pun sangat diperlukan. Malaslah mengurusi orang. Daripada Anda mengurusi masalah orang, mending Anda mengurus hidup Anda sendiri. Yang kedua adalah, rasa malas membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Membandingkan memang tak selalu buruk, terkadang justru menjadi motivasi untuk melakukan hal yang terbaik. Namun, membandingkan berlebihan justru akan menjadi faktor yang memicu stres. Ketika hal yang Anda lakukan berdasarkan standar orang lain, dan Anda tidak mencapainya meskipun sudah melakukan berbagai cara, hal ini yang akan mudah membuat Anda stres. Jadi, betapa bergunanya rasa malas untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Maka dari itu, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Meskipun seperti refleks dan naluriah, tapi kita tidak boleh membiarkannya mendikte hidup. Selanjutnya yang ketiga adalah, malas memikirkan omongan negatif orang tentang diri sendiri. Berbicara tentang omongan orang lain memang tidak ada habisnya. Bagaimana tidak? Apa yang kita lakukan? Setiap hal yang ada dalam diri kita, selalu saja ada yang mengomentari. Komentar dan nyinyiran orang lain, ini kadang membuat kuping jadi panas, alhasil bisa membuat kita jadi kepikiran dan stres. Supaya tenang, disinilah kita bisa menerapkan pola pikir malas mikirin omongan negatif orang lain tentang diri kita. Ini supaya tidak gampang memikirkan omongan orang lain. Buatlah komentar mereka menjadi motivasi untuk lebih berkembang. Bersikap acuhlah, sebab itu akan membuat hidupmu tenang. Sebab, dalam hidup, kita tidak dapat membahagiakan semua orang. Akan selalu ada orang yang tidak suka. Selanjutnya adalah, rasa malas menyimpan dendam. Semua orang pasti pernah merasakan rasa sakit dalam hidupnya, terutama sakit hati. Sakit hati itu biasanya disebabkan oleh perasaan kecewa karena kegagalan yang menimpa. Selain itu, sakit hati juga disebabkan oleh rasa kecewa yang begitu mendalam terhadap seseorang yang diharapkan. Mereka pasti akan menyakiti, namun tidak pernah memperhatikan perasaan seseorang yang disakiti. Rasa dendam pasti akan muncul dalam diri, namun harus tetap dikendalikan. Meskipun banyak disakiti, jangan sama sekali kamu menyimpan dendam. Pergunakanlah rasa malasmu dengan cara menumbuhkan rasa malas untuk dendam terhadap seseorang yang menyakiti kita. Memang tak mudah, tapi percayalah bahwa masih ada hukum karma yang akan bekerja. Lagi pula, dendam kepada seseorang hanya membuang-buang waktu dan menambah beban pikiran.
Dan yang terakhir adalah malas menghabiskan uang demi gengsi. Pasti ada di antara kita yang dinilai boros dan tidak pandai mengelola keuangan. Kita membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan demi meningkatkan derajat dan gengsi saja. Beberapa orang yang tidak mampu bahkan berpura-pura bersikap boros karena itu akan meningkatkan posisinya di masyarakat. Bahkan bisa juga memberikan rasa percaya diri dengan produk non-original ini. Jika kebiasaan ini tidak segera dihentikan, tidak menutup kemungkinan akan menjadi hal yang membahayakan bagi masa depan Anda. Seperti terlilit hutang, tidak bisa berinvestasi dengan baik, tidak bisa menabung, dan yang paling parah adalah kita bisa terkena gangguan mental jika keinginan kita tidak dapat dicapai. Jadi, sangatlah beruntung bagi kita yang memiliki sifat malas dalam menggunakan uang, apalagi jika hanya karena gengsi semata. Jadi sekarang Anda bisa paham, kenapa rasa malas tidak semuanya negatif. Silakan bermalas-malasan, tapi malaslah seperti yang telah kami ulas tadi.